wabarakatuh. Syaikhnana mu'allimina ajma'in ila rafiqi ahmina syamsani sunnah wa ila abana Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang masuk ayat 153 Surah An-Nisa. Tafsirnya halaman 93 ayat 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت
وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم يسألك أهل الكتاب يسألك يا محمد أهل الكتاب أي اليهود أن تنزل عليهم كتابا من السماء جملة أي جملة كما أنزل على موسى تعنتا فإن استكبرت بذلك فقد سألوا أي آباؤهم موسى أكبر أعظم من ذلك فإن استكبرت يسألك takon ing sira Muhammad ya Muhammadu he Muhammad sapa ahlul kitabi ahli kitab al yahudu tegese wong Yahudi berarti di sini minta nyuwun yas'aluka nyuwun ing sira Muhammad yas'aluka di sini bukan bertanya tapi meminta yas'aluka meminta kepadamu ya Muhammadu hai Muhammad siapa ahlul kitab ahli kitab yaitu al-yahudu orang-orang Yahudi. Kalau disebutkan Yahud itu jamak Yahudiyun jamaknya Yahud Arabiyun jamaknya Arab. Orang-orang Yahudi meminta kepadamu Muhammad antunazzila alaihim antunazzila yento ing yento nurunaken sira Muhammad ing yento nurunaken sira alaihim ing atase ahlul kitab nurunaken kitaban ing kitab minas samai saking langit. Mereka meminta agar kamu menurunkan kitab kepada mereka datang dari langit. Jumlatan sekaligus, jumlah keseluruhan, satu kitab langsung. Kama unzila ala Musa seperti yang diturunkan kepada Nabi Musa. Ta'annutan. Karena mereka orang-orang yang ta'annud menyombongkan diri. Ingkar. Angkuh. Menyombongkan diri, ingkar, angkuh, ta'annud. Fa in istakbarat dzalika.
Jika orang-orang Yahudi menyombongkan diri, zalika hal itu, faqad sa'alu, maka sungguh mereka dulu telah meminta, ay aba'uhum, yaitu ayah-ayah mereka, Musa kepada Nabi Musa, akbara a'zama min zalika, yang lebih besar dari itu. Jadi kalau pada zaman Nabi orang Yahudi meminta supaya diturunkan kitab langsung dari langit karena menyombongkan dirinya, maka sebelumnya ayah-ayah mereka dulu pernah meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu. Lebih besar daripada kitab dari langit. Masalahnya kitab Al-Quran itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala munajjaman, mufarraqan, bertahap, sedikit demi sedikit, tidak diturunkan langsung. Al-Quran diturunkan 22 tahun lebih sekian bulan sekian hari. Dimudahkan turun 23 tahun. 23 tahun kurang sedikit. Sementara kitab Taurat dulu diturunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam sekaligus. Nah, maka orang Yahudi menantang Nabi, meminta turunkan dari Muhammad kitab dari langit sekaligus. Nah, tapi jangan heran mereka seperti itu, karena kakek-kakeknya dulu ribuan tahun yang lalu Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihi salam mereka meminta ini. Faqalu arinallaha jahratan. Faqalu, maka ngucap sapa ahli kitab kabeh, ari meruhna sirana ing ingsun Allah ing Gusti Allah jahratan kelawan terang-terangan, iyanan kelawan nyoto pertelo, perlihatkan kepada kami Allah dengan jahratan, terang-terangan, bisa dilihat dengan mata. Jadi Yahudi dulu minta kepada Nabi Musa seperti itu. Perlihatkan kepada kami Tuhanmu wahai Musa, kami bisa melihat dengan mata kepala. Saking sombongnya. Fa'akhadathhumus sa'iqatu ay al-mautu iqaban lahum. Fa'akhadat nuli ngalap hum ing Bani Israel ing ahlul kitab apa as-sa'iqatu, sa'iqah, petir. Lalu mereka ditimpa, disambar petir. Disambar petir. Ay al-mautu, ditimpa kena kematian. Iqaban lahum, sebagai hukuman bagi mereka. Minta melihat Allah secara langsung. Maka as-sa'iqah menimpanya, lalu mereka mati. Sebagai hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bizulmihim, sebab kezaliman mereka. Sebab zalime ahlul kitab. Haitsu ta'annatu, ing dalem dinggon wus podo nyombongaken lan podo angkuh sapa ahlul kitab fis suali, ing dalem penyuwune, di mana mereka menyombongkan diri di dalam permintaan itu. Mintanya aneh-aneh. Kalau orang Bani Israel pada zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka meminta supaya diturunkan makanan dari langit. Minta makanan turun dari langit. Hei Isa, bisa Tuhanmu menurunkan makanan dari langit? Nanti akan disebutkan di akhir surat ini. Di akhir surat. Di akhir surat Al-Maidah. Juz 7 nanti. Sementara ini baru juz 6. Kemudian pada zaman Nabi Musa sebelumnya,
ingin melihat Allah langsung. Ahlul kitab Yahudi pada zaman Nabi minta supaya diturunkan kitab langsung dari langit. Nah, lalu summattakhadul ijla. Kemudian mereka menjadikan al-ijl patung anak sapi ilahan sebagai Tuhan. Summattakhadhu nuli padha ndadekaken sapa ahlul kitab, sapa Banu Israil, sapa al-Yahud. Al-Yahud ya Bani Israel ya ahlu kitab. Mereka menjadikan al-ijla patung anak sapi ilahan sebagai sembahan. Dadekaken ilahan ing pengiran sembahan. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Mim ba'di ma ja'at saking sakwuse tumeka hum ing ahlul kitab apa al-bayyinatu penjelasan-penjelasan, tegese al-mu'jizatu mu'jizat. Setelah datangnya penjelasan-penjelasan mukjizat kepada mereka, ala wahdaniyatillah atas keesaan Allah. Sudah turun ayat yang menerangkan Allah zat yang Maha Esa, Maha Kuasa, wajib disembah, tetapi mereka masih meminta yang macam-macam. Fa'afauna an dzalik, nuli ngapura ingsun an dzalika saking mengkono-mengkono pinyuwun, kemudian aku maafkan dari permintaannya itu atau dari perbuatannya itu. Walam nasta'silhum, dan kami tidak menghabiskan mereka. Ista'sala yasta'silu itu membunuh dengan keseluruhannya, menghabiskan satu kelompok manusia sampai ke anak cucunya, itu namanya istiqsal. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar kepada orang-orang Rohingya, itu namanya istaqsala yastaqsilu. Dibunuh anak-anak kecil disiksa semuanya. Itu istiqsal. Wa ataina Musa sultanan mubina, dan kami berikan kepada Musa alaihissalam kekuasaan yang nyata. Tasallutan bayyinan zahiran alaihim, kekuasaan bayyinan yang nyata, zahiran yang jelas, alaihim atas mereka Bani Israel. Nabi Musa diberi kuasa penuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kepada kaumnya, yaitu haitsu amarahum, di mana Musa memerintah mereka, biqatli anfusihim, dengan membunuh diri mereka, taubatan, sebagai pertaubatan. Haitsu amara, ing dalam sekiranya merintah sapa Musa hum ing ahlul kitab, ing Bani Israel yang menyembah patung anak sapi, biqatli anfusihim, kelawan mateni piro-piro awake ahlul kitab, taubatan krono arai taubat. Jadi taubatnya supaya yang menyembah patung anak sapi semuanya dibunuh. Fa'ata'uhu, lalu mereka mentaatinya. Fa'ata'u nuli pada taat sapa ahlul kitab hu ing Musa. Ini satu kejadian. Yang kedua, wa rafa'na fawqahumut tura bimitsaqihim, dan kami angkat di atas mereka gunung Tur, al-jabala gunung,
bimisaqihim sebab mengambil sumpah mereka, bisababi akhdil mitsaq sebab mengambil sumpah alaihim atas mereka, liyakhafu agar mereka semua mempunyai rasa takut, liyakhafu agar mereka semua takut, fayaqbaluhu lalu mereka mau menerima hu padanya. Ketika mereka disumpah untuk melaksanakan kitab Taurat, sumpahnya gunung Tur diangkat di atas mereka. Tur Sina diangkat di atas mereka agar mereka takut. Akhirnya mereka mau menerima. Wa qulna lahum dan kami katakan kepada mereka, wa qulna lan dawuh sinten ingsun Allah lahum maring Bani Israil, wa huwa hali utawi Gusti Allah iku muzillun paring naungan alaihim ing atase Bani Israil. Allah memberi zil naungan kepada mereka. Udkhulul baba sujjada, masuklah kalian ke pintu babal qaryati, pintu desa, sujjadan dengan bersujud, sujjada in hinain, sujjadan hinain dengan sujud menunduk, bukan meletakkan dahi di tanah, tetapi dengan menunduk. Disuruh masuk desa. Desa mana? Masuk ke Baitul Maqdis dengan menundukkan kepala. Seperti disebutkan di juz 1 ada juga. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu khittatun naghfir lakum wadkhulul baba sujjadan, betul, wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Diperintah masuk ke pintu Baitul Maqdis dengan sujud menundukkan kepala, dan disuruh mengatakan hittatun, mereka ganti dengan mengejek Nabi Musa. Hittatun diganti oleh mereka hintatun, hintah gandum ya. Asalnya hittatun, ampunilah kesalahan dan dosa kami, naghfir lakum, maka kami ampuni kalian. Dirubah dengan hintatun. Jadi mereka memang orang yang selalu ingkar kepada nabinya. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, la ta'du, jangan kalian melampaui batas. La ta'du wa fi qira'atin la ta'addu. Ada ya'du, antum la ta'du. Ta'adda yata'adda, la ta'addu. Asalnya la yata'addu, la tata'addu, dalnya dibuang satu. La ta'addu bi fathil aini wa tasdidid dali, di fathah ainnya dan di tasdid dalnya menjadi la ta'addu, ay la ta'tadu, la ta'tadu. Jadi ada yang membaca la ta'du, ada la ta'addu. Asalnya dari la tata'addu, kalian jangan melampaui batas fis sabti, pada hari Sabtu. Hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari
mulianya bagi orang-orang Yahudi. Kalau kaum muslimin itu hari Jumatnya. Kaum muslimin hari Jumat melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Yahudi punya hari Sabtu. Nasrani memilih Yaumal Ahad. Umat Nabi yang terakhir tapi dipilihkan yang pertama. Jumat dulu, baru Sabtu, setelah itu Ahad. Nah, jadi umat terakhir tapi mendapat pertama. Makanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanti juga yang pertama dihisab dan pertama masuk surga. Yang pertama. Semua orang menunggu-nunggu di padang mahsyar, menunggu-nunggu, umat Nabi didahulukan. Kembali ke sini, la ta'du fis sabti bisdiyadil hitani fihi, dengan berburu ikan, mencari ikan fihi pada hari Sabtu. Mereka mencari ikan pada hari Sabtu, padahal dilarang. Hari Sabtu khusus untuk ibadah, bukan untuk kerja, bukan untuk mencari ikan. Tetapi mereka dapati hari Sabtu itu ikan banyak. Nah, selain hari Sabtu ikannya sedikit, yaitu ujian. Akhirnya mereka melanggar, mencari ikan pada hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami telah mengambil minhum dari mereka. Kami Allah telah mengambil dari mereka ahlul kitab mitsaqan, perjanjian, ghalidhan, yang keras, yang kokoh, yang kuat. Mitsaqan ghalidhan, perjanjian yang kuat, perjanjian yang kokoh. Ala dzalika, atas hal itu. Ini ada catatan kaki dari tafsir Gharibil Quran Ibnu Qutaibah. Kullu man ursila ilaihi rasulun fastajaba lahu wa aqarra bihi. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, ay kullu man ursila ilaihi rasulun, setiap kaum yang diutus padanya seorang rasul, itu diambil sumpah perjanjian. Fastajaba lahu, kemudian mengabulkannya. Wa aqarra bihi, dan berikrar padanya. Faqad akhadha minhul mitsaq, maka sungguh telah mengambil janji darinya. Jadi oleh Allah mereka diambil janji. Nah, untuk beriman kepada para rasul sesudahnya. Tetapi apa? Fanaqaduhu, lalu mereka membatalkan perjanjian itu. Itu dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya ahli kitab. Berikutnya masih banyak kesalahannya, 155, 156, 157. Fabima naqdihim mitsaqahum, fabima naqdihim, maka sebab oleh batalaken Bani Israel ing janji. Ma zaidatun, manya ini zaidah. Fabima wal ba'lis sababiyah, sebab. Fabima naqdihim, manya zaidah, terus ba'nya sababiyah. Maka artinya, maka sebab oleh batalakan Bani Israel, maka sebab Bani Israel atau ahli kitab membatalkan mitsaqahum, ing janjine Bani Israel.
wa kufrihim lan sebab oleh kafir Bani Israil bi ayatillah kelawan pira-pira ayati Gusti Allah. Terus sekarang saya ulang lagi. Ma zaidatun wal ba'u lis-sababiyyati muta'alliqatun bi mahdzuf. Ba'nya bimakna sababiyah berkaitan dengan kata yang mahdzuf dibuang. Yaitu la'annahum bisababi naqdihim. Karena huruf jar itu ada ta'alluqnya berkaitan dengan kata sebelumnya. Contoh, yata'allamut tullabu fil masjidi. Huruf jar fil masjidi dengan isimnya muta'alliq dengan yata'allamut tullab. Yajlisu Ahmadu alal kursi. Alal kursi muta'alliq dengan yajlisu Ahmad. Yaktubu Zaidun bil qalami. Bil qalami muta'alliq dengan yaktubu Zaidun. Maka bima naqdihim ada ta'alluqnya dengan kata sebelumnya yang dibuang yaitu la'annahum bisababi naqdihim. Kami kutuk Bani Israel itu sebab mereka membatalkan misaqahum pada perjanjian mereka. Ing janjine Bani Israel. Dan kami kutuk sebab kufrihim bi ayatillah, kufur mereka pada ayat-ayat Allah. Mereka berani mengkufuri ayat Allah. Wa qatlihim lan olai mateni Bani Israel al-anbiya'a ing pira-pira nabi, dan sebab mereka membunuh banyak nabi. Kesalahannya banyak sekali. Minta kepada Nabi supaya diturunkan kitab dari langit langsung. Minta kepada Nabi Musa supaya melihat Allah dengan mata kepala. Lalu mereka membatalkan perjanjiannya. Perjanjian dengan Allah untuk mengimani kitab Taurat. Padahal dulunya sudah disumpah gunung diangkat di atas kepala mereka. Setelah itu berani melanggar perjanjiannya. Yaitu mereka disuruh iman kepada Nabi akhir, mereka disuruh percaya kepada kitabnya, sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab mereka. Begitu datang Nabi akhir, mereka tidak mau beriman. Berarti membatalkan perjanjian mereka. Terus sebab kufur mereka kepada ayat-ayat Allah. Dan sebab mereka membunuh para nabi bi ghairi haqqin, tanpa hak. Membunuh nabi. Orang mengajak pada kebaikan tidak sesuai dengan keinginan mereka, bunuh. Nah, mereka ingin melampiaskan kesenangannya, nafsunya, sehingga maksiat terus kepada Allah. Lalu diingatkan oleh para nabinya, oleh para da'i-da'inya. Mereka langsung membunuh para nabi, para da'i. Seperti disebutkan di dalam surah Ali Imran. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi kalau ada orang mengajak baik, bunuh, mengajak baik, bunuh gitu. Bani Israil. Terus dosa mereka juga, kesalahan mereka juga, wa qaulihim ailin nabiy sallallahu alaihi wasallam qulubuna ghulf. Perkataan mereka kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna ghulfun, hati kami semua sudah tertutup. 71 wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Maka dikutuk oleh Allah sebab kufur mereka,
maka sedikit sekali dari mereka itu yang beriman, sedikit sekali. Jadi mereka mengatakan qulubuna ghulf. Apa ghulfun? Kamu tahu ghilaf? Ghilaf itu sampul. Ghilaful kitab, sampul buku. Hati kami ghulfun, hati kami sudah tertutup rapat di dalam sampulnya. Tidak akan bisa menerima nasihat-nasihat lagi, kata Yahudi. Kami tidak akan mendengar dan menerima apa saja yang disampaikan oleh Muhammad, karena hati kami sudah tertutup rapat. Beraninya Yahudi mengatakan seperti itu. Maka dikutuk oleh Allah sebab banyak dosanya. Qulubuna ghulfun ay la ta'i kalamaka. La ta'i ora bisa ngerti apa qulub kalamaka ing omonganmu. La ta'i kalamaka, hati kami tidak bisa mengerti dan memahami pembicaraanmu Muhammad. Ini dari kata wa'a ya'i wa'yan. Wa'a ya'i wa'yan. Al-Wa'yu. Ada satu majalah namanya Al-Wa'yul Islamiyu. Ya, berita-berita tentang negara Islam. Al-Wa'yul Islami. Kalau hatinya tertutup rapat, ya tidak bisa memahami pembicaraan Nabi. Sebenarnya hatinya bisa memahami, tapi karena sombongnya tidak ingin memahami pembicaraan Nabi. Seperti orang yang sombong dengan temannya itu kan, ada temannya bicara, dia tidak mau mendengarkan, ngomong sendiri. Karena sombong. Menyombongkan dirinya. Seperti kamu lihat kalau debat di televisi, yang mendukung satu dengan satunya, satu dengan satunya. Nah, debat itu satu ngomong belum selesai sudah dijawab oleh yang satu ngomong sudah ditutup oleh omongan satunya. Iki wong gendeng nak televisi. Wong ora waras nak televisi. Seperti itu. Yahudi dulu Nabi menyampaikan ayat Al-Quran, mereka mengatakan waqalu qulubuna ghulf bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim bal balik taba'a khatama, menutup rapat. Siapa? Allah 'alaiha, atas qulub, atas hati mereka, bikufrihim, sebab kufur mereka. Fala ta'i, maka tidak bisa memahami hati tersebut, wa'zan, nasihat. Fala ta'i, maka ora bisa ngerti, ora bisa sadar, ora bisa nerima apa ati mau wa'zan ing nasihat. Wa'zan, wa'adha, wa'adha ya'idhu, izatan wa wa'zan, seperti wa'ada ya'idu idatan wa wa'dan, al-wa'du dainun. Fala ta'i wa'zan, maka hati itu tidak bisa mengerti nasihat. Fala yu'minuna illa qalila, maka mereka tidak beriman kecuali sedikit. Contohnya di sini, illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka, ka Abdullah ibni Salam, seperti sahabat Abdullah ibnu Salam. Abdullah bin Salam dari Yahudi, tetapi dia mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia alim Taurat, alim Injil, lalu masuk Islam. Menjadi muslim yang baik, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka Abdullah bin Salam wa ashabihi, dan para sahabatnya, para sahabat Abdullah bin Salam.
Wa bi kufrihim, kesalahan Bani Israel lagi, wa bi kufrihim lan sebab oleh kufur ahlu kitab kabeh Banu Israel kabeh. Sanian ambal kapindu bi Isa maring Nabi Isa. Kufur kepada Nabi Isa. Wa karraral ba'a lil fasli bainahu wa baina ma udifa alaihi. Wa karraral ba'a, dan Allah mengulang ba tadi di atas fabima naqdihim mitsaqahum, itu ba kan di ayat 156, wa bi kufrihim, ba-nya diulang lagi lil fasli, untuk pemisah, bainahu, antara kata tersebut, wa baina ma utifa alaihi, dan antara yang diatofkan kepadanya. Yang wa bi fabima naqdihim itu namanya ma'tufun alaihi, kemudian wa bi kufrihim ini ma'tuf, atofnya. Wa qaulihim ala Maryama buhtanan 'azima, dan sebab perkataan ahlul kitab ala Maryama, kepada Sayyidah Maryam, lan sebab pengucapi ahli kitab marang Dewi Maryam, kepada Sayyidah Maryam, buhtanan 'azima, ing kebohongan kang gedhe, ing goroh kang banget gedene. Haitsu, ing dalam sekirane ramau wus nuduh, wus ngarani sapa ahlul kitab, sapa Bani Israel, ha ing Maryam bizzina, kelawan zina. Jadi dosanya Bani Israel lagi, mereka kufur kepada Nabi Isa dan mengolok mengolok ibu Nabi Isa. Ibu Nabi Isa dituduh perempuan yang serong, padahal ayat-ayat yang menjelaskan itu sudah jelas. Tapi mereka punya keyakinan seperti itu. Ramau habis zina. Wa qaulihim muftakhirin, dan perkataan mereka muftakhirin hale padha nyombongaken kabeh, inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, kami telah membunuh Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai utusan Allah. Di antara mereka ada yang punya keyakinan telah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalam. Bukan hanya tidak mau beriman, tapi membunuh. Di kalangan Yahudi, mereka ada yang punya keyakinan bahwa Isa sudah terbunuh. Akhirnya di kalangan Nasrani mereka berselisih. Orang Nasrani sendiri itu tidak semuanya percaya kalau Nabi Isa itu dibunuh. Mereka juga berselisih. Ini kita lanjutkan. Fi za'mihim, dalam anggapan mereka. Dalam anggapan mereka Isa telah terbunuh. Ai bi majmu'i dzalika 'adzabnahum. Ai tegese bi majmu'i dzalika, kelawan kumpulane mengkono-mengkono mau kabeh, sebab kesalahan yang begitu banyak, adzabnahum, kami menyiksa mereka. Bani Israel disiksa, diazab oleh Allah. Qala ta'ala takdziban lahum, Allah berfirman untuk menyebutkan kebohongan lahum bagi mereka. Takdziban krana nggorohaken lahum maring ahlul kitab, fi qatlihi ing dalem oleh mateni Nabi Isa. Wa ma qataluhu,
dan mereka tidak membunuhnya. Wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan mereka tidak menyalib Isa alaihissalam. Walakin, dan tetapi subbiha lahum, diserupakan lahum bagi mereka Bani Israel. Ada orang yang disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ay al-maqtulu wal maslubu. Yang diserupakan itu al-maqtul, orang yang dibunuh, wal maslub, yang disalib, wa huwa sahibuhum, yaitu teman mereka sendiri. Diserupakan bi Isa dengan Nabi Isa. Ay alqallahu alaihi sabahahu fadhannuhu iyyahu. Alqanumi ba'akan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase sahib, sabahahu ing serupane Nabi Isa, ing serupane sabahahu, ing serupane sebentar. Alqallahu alaihi, betul. Alqanumi ba'akan sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase sahib, sahibuhum, sabahahu ing nyerupani Isa. Fadhannu, mongko nyono sapa ahlul kitab hu ing sahib, iyyahu ing Nabi Isa. Mereka mengira temannya yang terbunuh itu sebagai Nabi Isa. Karena temannya yang terbunuh itu mirip wajahnya dengan Nabi Isa. Diserupakan oleh Allah dengan Nabi Isa, akhirnya mereka bunuh. Setelah Yahudi membunuh orang yang menyerupai Nabi Isa, mereka ragu. Ini yang terbunuh Isa apa teman kita? Isa. Kok Isa? Kalau memang benar-benar Isa, mana teman kita yang satu? Kok tidak ada? Kok kurang? Bingung kan akhirnya? Maka mereka berselisih. Dalam beragama mereka berselisih. Terus, wa innal ladzina ikhtalafu fihi, dan sesungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat fihi tentang Isa, ai fi Isa, tentang Isa alaihi salam, la fi syaqqin, sungguh mereka dalam keraguan. Yaktine iku ing dalem kemamangan, ing dalem mamang, minhu saking mateni Nabi Isa. Mereka ragu dengan membunuhnya itu. Ini benar apa tidak? Lafi syakkin minhu min qatlihi, saking mateni Nabi Isa. Haitsu qala ba'duhum, di mana sebagian mereka mengatakan, lamma ra'au al-maktula, ketika mereka melihat yang terbunuh, lamma ra'au ing dalem nalikane ningali sapa ahlul kitab al-maktula ing wong kang den pateni, apa kata mereka? Al-wajhu wajhu Isa, wal jasadu laisa bi jasadihi wa laisa bihi, wa qala akharun bal huwa huwa. Itu al-wajhu wajhu Isa, wajahnya wajah Nabi Isa. Wal jasadu laisa bi jasadihi, sedangkan jasadnya bukan jasad Isa. Falaisa bihi, maka dia bukanlah Isa. Falaisa, maka ora ana sapa al-maktul itku bihi Isa, yang maktul yang terbunuh bukan Isa. Wa qala akharun, dan yang lain mengatakan bal huwa huwa, balik ya dia itu. Bal balik huwa utawi Isa, huwa ya Isa itu.
Yaitu yang terbunuh itu Isa. Bal huwa balik utawi al-maktul iku huwa Isa. Ma lahum bihi min ilmin. Ma lahum tidak ada bagi mereka bihi dengan pembunuhannya kepada Isa. Bi qatlihi sebab membunuh Isa min ilmin dari ilmu, dari pengetahuan. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang terbunuhnya Isa illa tiba'adh-dhanni, kecuali hanya mengikuti dugaan saja. Hanya menduga-duga. Terus illa tiba'adh-dhanni namanya istisna'un munqati'. Istisna munqati' itu karena mustasna bukan bagian dari mustasna minhu. Kalau saya jelaskan terlalu lama nanti. Ay lakin yattabi'una fihi dhanna alladhi takhayyaluhu. Tetapi mereka mengikuti, lakin yattabi'una, tetapi mereka mengikuti fihi di dalam pembunuhan Isa az-dhanna ing dhon, pada dugaan alladzi yang takhayyaluhu, yang mereka bayangkannya, yang mereka khayalkannya. Ya, tadi sudah terbunuh terus disalib, wajahnya wajah Nabi Isa, jasadnya bukan. Kata yang lain yaitu. Nah, mereka semuanya meragukannya. Wa ma qataluhu wa ma salabu wa ma qataluhu yaqinan, mereka tidaklah membunuh Isa dengan yakin. Wa ma qatalu lan ora padha mateni sapa Yahudihu ing Isa yaqinan hale yakin. Halun muakkidatun linafyil qatli. Ini lafaz wa ma qataluhu yaqinan menjadi hal untuk menegaskan linafyil qatli, pada nafinya pembunuhan, dinafikannya pembunuhan. Tidak, bar rafa'ahullah, tetapi Allah mengangkat Nabi Isa. Bal tetapi ini rafa'a ngangkat hu ing Isa sapa Allah Gusti Allah. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah maha perkasa dalam kekuasaannya, hakiman maha bijaksana dalam penciptaannya. Wallahu a'lam bishawab. Hakim azizan fi mulkihi, hakiman fi sun'ihi, sampai ayat 158. Sebelum pulang kamar sholat dulu. Nah, yang rajin sholat duha, mau jaga susu. Nah, rajin sholat duha. Orang rajin sholat duha oleh Allah diberi keberkahan, umur, rezeki, ilmu, terus rezekinya awet dan mudah rezekinya. Termasuk keberkahan itu, diberi keberkahan oleh Allah. Makanya sholat duha paling tidak 2 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Islam tidak memberatkan umatnya. Naam, sholat duha dulu sudah kita ceritakan. Oh, tapi tidak di kelas 1, kelas 2, hanya kelas 3, kelas 4 dan ma'atali. Nabi Daud alaihissalam itu kalau pagi sholat bertasbih diikuti oleh gunung-gunung dan burung-burung, semuanya bertasbih bersama Nabiullah Daud alaihissalam. Padahal seorang raja, seorang nabi, pemimpin besar, penjaganya banyak, kekuasaannya luas, tapi ibadahnya tidak pernah putus. Nah, kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
absennya. Mudah kan? Angkatan berapa itu? Angkatan 2015, 2016, 2017, 2018. Kelas 1. Oh, mana kelas 1? Kelas 1 PESMA. Oh iya, sampai sana. Paling banyak. Terus Ma'had Ali semester 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masa cuma 8 orang? Oh, itu di situ. Iya. Nah, jadi ada yang di situ, tidak apa-apa. Kelas 2AB. Ini semua. Berapa orang? A, coba A. A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juga. 3A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada yang nyempal di sana. 3B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu 3 ada di sana. Kelas 4. Angkat tangan yang tinggi. Nah, kompak kelas 4. Oh itu yang kurang kompak. Fadilah. Sendirian di sana. Enggak apa-apa. Bah tadi semester 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Masa semester 4 cuma 9 orang? Istirahat. Semester 6. 6. 1, 2. Mana? 1, 2, 3, 4 atau 7 atau berapa tahun 6? Semester 8. Nelongso. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة رحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله وسبحان الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك